Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi bersama Ibu Nova. Meskipun kita dalam pembelajaran daring, tidak apa-apa ya, yang penting tetap selalu semangat dan tetap optimis dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu Nova dengan Ibu Halimah sudah membuat materi subtema 3 nih, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, kemarin kan kita sudah membahas pembelajaran 1. Nah, sekarang tentang apa yuk yang kemarin? Tentang tanggung jawab ya dalam melaksanakan upacara. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua, 3, dan 4 ya di kelas 6. Yuk, penasaran kan ada apa aja sih di pembelajaran 2, 3, dan 4? Gitu. Kita next yuk. Nah, di pembelajaran kedua akan ada materi seni budaya, bahasa Indonesia, dan IPA. Di pembelajaran 2 ini, kita akan menyimak ya teks dengan berjudul macam-macam reklame. Ada yang sudah tahu belum reklame itu apa? Nah, bisa kita baca ya. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu barang berupa barang ataupun jasa. Nah, kepada konsumen, reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Paragraf selanjutnya, ada beberapa macam reklame. Wah, ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil, ada reklame non-komersil. Kalau ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan, atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenisnya atau medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Wah, selanjutnya ada paragraf lagi nih, paragraf yang ketiga, yaitu tentang reklame media visual. Dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruangan dan reklame di luar ruangan. Nah, reklame dalam ruangan biasanya itu ditempatkan di dalam suatu gedung, dan gedung itu tempatnya strategis serta dapat dilihat oleh orang seperti itu ya. Dan kalau reklame yang di luar ruangan itu yang biasa ditempatkan di gedung-gedung, di luar gedung, jadi tidak ada di dalam gedung karena di luar ruangan. Nah, yang sering dilalui oleh orang banyak. Nah, seperti itu ya. Misalnya ada di sisi persimpangan, jalan raya yang padat, dan unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Jadi visual itu artinya bisa dilihat ya, karena berupa gambar dan tulisan seperti itu. Contohnya, reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut ya. Nih, coba kita lihat. Nah, di sini ada gambarnya ya. Berbagai macam reklamenya nih. Wah, sangat menarik sekali ya. Ada baliho, ada billboard, ada poster, ada spanduk, ada brosur, ada katalog. Wah, ini di sini bisa kita lihat ya bedanya. Baliho itu ternyata diletakkannya di luar ruangan. Wah, selanjutnya ada billboard juga di luar ruangan. Nah, ada poster nih. Nah, kalau untuk poster itu bisa di luar ruangan ataupun di dalam ruangan ya. Dan ada spanduk. Nah, spanduk juga bisa di dalam ruangan juga bisa di luar ruangan. Seperti itu. Selanjutnya ada brosur. Nah, brosur ini yang biasa dibagikan ya ketika kita sedang di perjalanan. Selanjutnya ada katalog. Nah, siapa yang di rumahnya tahu katalog? Katalog itu adalah gambar yang berisi iklan-iklan, benda ya, dan jasa itu juga ada di katalog ya. Nah, di sini contohnya ada brosur-brosur harga, promosi, seperti itu. Oke, yuk kita lanjut. Nah, dari tadi Ibu Nova sudah membacakan sebuah teks kan? Coba sekarang
Tugas nomor 1, ayo tentukan gagasan utama macam-macam reklame ya. Jadi dari teks macam-macam reklame yang tadi Ibu Nova bacakan, tentukan paragraf 1 gagasan utamanya apa, paragraf 2 gagasan utamanya apa, paragraf ketiga gagasan utamanya apa. Seperti itu. Selanjutnya, tugas yang nomor 2 adalah gambarkan reklame yang paling kamu sukai. Bebas, boleh gambar reklame yang baliho, boleh gambar reklame poster, boleh gambar reklame yang macam-macam tadi. Bebas, dipilih saja salah satunya, oke? Nah, selanjutnya tugas yang nomor 3, yaitu di sini ada poster ya. Posternya tentang seminar remaja. Bahwasannya remaja zaman now, zaman sekarang, harus positif dalam memasuki masa pubertas ya, pubertas. Nah, tuliskan tugasnya nih ya, tuliskan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, taruh di lembar ya, di lembar kertas buku tugas kalian saja gitu ya. Lalu bisa dikumpulkan via Classroom ataupun via WhatsApp seperti itu ya. Jadi tugasnya ada berapa? Ada 3 ya di pembelajaran 1. Seperti itu ya. Nah, untuk teksnya tadi sudah Ibu bacakan ya di awal tentang macam-macam reklame. Oke, yuk kita next ke pembelajaran yang ketiga. Di sini pembelajaran yang ketiga, materi yang terpadunya ada PPKN, ada IPS, ada Bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi ada Ayo Membaca. Di Ayo Membaca ini bisa dilihat ya, banyak sekali tulisannya, tapi kita tetap harus semangat untuk membaca, karena membaca itu adalah literasi untuk kita semua. Dan pengetahuan juga dan bermanfaat. Selanjutnya, yuk kita baca yuk. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran, maka sebagai warga negara itu tidak akan melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, sehingga masyarakat tidak akan ada yang sejahtera. Seperti itu, ya. Selanjutnya, di paragraf kedua, salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak tepat waktu. Karena pajak yang digunakan juga untuk warga negara seperti itu, untuk pembangunan ya, untuk pembangunan bangsa. Misalnya pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum seperti itu. Nah, seperti sekolah, rumah sakit, nah seperti itu ya. Nah, jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan terlaksana seperti itu ya. Jadi berjalan dengan baik seperti itu. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak itu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat seperti itu. Paragraf selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata seperti itu ya. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antara pemeluk agama, nah suku, ras, dan budaya, seperti itu. Jadi kita harus memeliharanya ya, antar suku, ras, dan budaya kita tidak boleh membedakan satu sama lain, seperti itu. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong juga. Dan selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat itu juga akan mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan itu terwujud dengan baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Seperti itu. Paragraf selanjutnya, ayo kita lihat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak yang benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan ya dengan pembaharuan seperti itu. Misalnya melakukan penghijauan kembali, pembibitan, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan juga berkaitan dengan pelaksanaan hak
Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu harus tetap menjaga ya, menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Nah, jadi kita tidak akan mengambil habitat laut dan kita juga pada saat menikmati keindahan laut kita tidak menghancurkan keindahan itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, di sini ada gambarnya tuh, lagi di pantai. Wah, enak sekali ya bisa liburan. Yuk kita lanjut di paragraf selanjutnya. Ada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Wah, kenapa ya? Nah, coba kita lihat lagi dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak yang negatif. Nah, dampak yang negatif loh. Terjadinya, apa ya dampak yang negatifnya? Banyak ya kalau seandainya tanggung jawab ini tidak terlaksana. Kita baca lagi dulu. Nah, contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa negara antara lain korupsi. Nah, korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah akan seharusnya itu dihilangkan seperti itu. Dan dengan adanya menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar, selalu rajin belajar. Selanjutnya, kita juga bisa untuk meningkatkan prestasi kita seperti itu. Selanjutnya, menerapkan tanggung jawab sebagai warga negara ya dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar lagi seperti itu, yakni dalam lingkungan keluarga, dapat berlangsung juga dengan baik ya di lingkungan masyarakat yang sejahtera, tentu akan menciptakan negara yang kuat. Nah, itu akan terwujud seperti itu. Jadi di sini dalam teksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Oke. Selanjutnya di sini ada berlatih ya. Di mana tadi cerita yang Ibu Nova telah bacakan, bisa diisi gagasan utamanya apa sih kira-kira? Dari paragraf 1 udah ada contohnya ya, dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, informasi pentingnya apa tuh? Nah, silakan ditulis ya menurut pendapat masing-masing. Ingat, oke? Nah, bisa diteruskan untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya. Untuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, untuk anak-anak bisa menuliskannya ya dari hasil yang tadi telah dibacakan oleh Ibu Nova. Apa saja sih pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negaranya? Nah, bisa dituliskan ya, salah satunya adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, di sini juga ada dampaknya ya, dampak dari pelaksanaan tersebut. Nah, berlangsungnya pembangunan bangsa. Nah, itu masih banyak ya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara lainnya. Jadi bisa kalian tuliskan juga. Dilanjutkan, oke? Nah, jadi di sini adalah tugasnya ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran keempat. Nah, tadi tugas untuk pembelajaran ketiga. Sekarang tugas untuk pembelajaran keempat. Di mana pembelajaran keempat ini tugasnya kita bisa melihat ada gambar dari reklame ini. Gambar reklame, ada juga gambar poster ya. Kita bisa lihat kata-katanya, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, di situ ya, jadi kita itu harus bisa memilah ya dengan baik, mengetahui dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif, contohnya narkoba ya. Narkoba itu sangat dilarang ya, baik oleh agama maupun oleh peraturan pemerintah, seperti itu. Karena nanti kita akan bisa menyebabkan diri kita seperti apa? Ayo, diri kita akan lemas, diri kita akan lesu, dan diri kita nantinya tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Jadi narkoba itu adalah obat-obatan terlarang yang tidak boleh untuk digunakan ya. Jadi kita harus bisa menghindari narkoba tersebut apabila disalahgunakan. Seperti itu ya. Narkoba sendiri sebenarnya adalah obat yang khusus dibutuhkan pada saat
apa yo? Pada saat terjadinya suatu tindakan yang memang disarankan dari dokter. Apabila obat-obatan tersebut tidak disarankan oleh dokter dan bersifatnya itu memabukkan, bahkan membuat kita bisa menjadi pingsan, itu namanya narkoba ya. Jadi obat-obatan yang sangat terlarang, apalagi tidak ada resep dari dokter, seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada cegah 3M+. 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. 3. Menutup tempat penampungan air. Nah, hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Nah, cegah demam berdarah ini, Hari Demam Berdarah Nasional, perangi nyamuk dengan tepat. Nah, jadi isinya seperti itu ya. Kita harus bisa mencegah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Jadi dari pesan-pesan yang ada dalam iklan ini, ya, dalam poster ini, dalam reklame ini, atau dalam baliho ini, itu bisa diambil dan dipahami isinya itu seperti apa ya. Selanjutnya yang sebelahnya, matikan rokok Anda sekarang. Nah, berarti sebelum rokok mematikan Anda di sekitar Anda. Nah, paham nggak nih maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada yang suka merokok, ya anak-anak disarankan untuk tidak merokok ya, karena rokok itu tidak baik untuk kesehatan ya, akan membuat sesak. Nah, seperti itu ya, dan juga sakit paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kanker ya, jadi tidak boleh. Nah, selanjutnya di sini juga matikan rokok Anda sekarang, sebelum rokok mematikan Anda. Maksudnya adalah kita harus menjauhi rokok. Karena apabila kita mendekati rokok atau kita menggunakan rokok, mengkonsumsi rokok, nah kita tentu akan mengalami berbagai macam penyakit karena kandungan rokok yang sangat berbahaya seperti itu ya. Nanti lama-lama kita akan meninggal dunia apabila kita terus saja merokok seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak, Ibu Nova sarankan untuk menjauhi rokok ya. Jangan ada yang mengenal rokok itu seperti itu ya, demi kesehatan siapa? Demi kesehatan anak-anak juga gitu. Jadi lebih baik kita semangat saja belajar untuk membahagiakan kedua orang tua. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada lagi masak nih, ibu-ibu lagi masak. Makanan. Nah, di sini ada makanan. 4 SDM gula, 1 sendok garam, 5 sendok lemak. Nah, di sini ya, gula darah gitu. Jadi ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol gula darahnya. Ini untuk kesehatan ya. Nah, jadi kita bisa mengkategorikan isi-isi dari gambar-gambar ini ya, dari baliho ataupun reklame ini seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Nah, di sini carilah gambar baliho. Nah, sekarang tugasnya, untuk tugas di pembelajaran 4 ini, carilah gambar baliho, kemudian ditempel gambar balihonya di buku, boleh dicari dari internet, boleh dicari dari buku yang ada di rumah, nah boleh gitu ya, dari koran juga boleh gitu. Dicari contoh gambar balihonya seperti apa yang ditemukan, kemudian ditempel di buku tugas. Nah, terus yang nomor 2-nya, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Nah, di sini anak-anakku sekalian bisa menuliskan kira-kira baliho apa sih yang akan kalian buat seperti berupa rencananya itu. Mau nulis apa sih di balihonya? Misalnya pelengkap berupa ajakan, ayo kita harus menjaga hidup sehat agar hidup sejahtera selalu. Gitu, misalnya seperti itu. Ataupun kata-kata yang kalian inginkan ya, silahkan ditulis di buku tugas. Selanjutnya, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Nah, bisa nih pakai gambar-gambar yang tadi di media cetak ataupun di internet, ya, ataupun gambar sendiri juga boleh, gambar rancangannya anak-anak sendiri. Digambar maunya bagaimana, apakah tadi ada seperti ibu-ibu lagi masaknya, ataukah ada sedang tadi anak lagi duduk ya. Nah, atau mau ada gambar tanaman boleh bebas ya. Yang penting adalah berupa gambar baliho ya. Seperti itu, seperti contoh yang sebelumnya ya.
contohnya sudah ada di pembelajaran 1 juga, di situ ada contoh dari baliho, seperti itu. Nah, selanjutnya, di Ayo Menulis nih. Ayo Menulis ini bisa anak-anak untuk menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan ciri pubertas pada perempuan. Nah, ke semua tugas dari pembelajaran 2, 3, dan 4 bisa ditulis di buku tulis, kemudian difotokan, ya, kemudian bisa dikirimkan di Google Classroom ataupun di WhatsApp seperti itu. Apabila tidak muat atau terlalu banyak lembarnya, bisa digridkan dengan photogrid seperti itu, ya. Sepertinya anak-anak sudah tidak asing ya dengan photogrid yang suka mengedit-ngedit foto atau kolase foto. Nah, seperti itu. Ataupun jika tidak ada, bisa difotokan saja, kemudian kirim ke WA Ibu Nova. Oke, tetap semangat dan optimis selalu anak-anak. Yuk sekalian, Ibu mau pamit ya. Nah, di sini juga ternyata masih ada lagi nih. Jadi di teks selanjutnya ya, untuk sukseskan gerakan literasi di masyarakat, itu kita harus baca dulu nih teksnya. Kira-kira sesuai tidak dengan bacaannya? Nah, di sini ada di pembelajaran 4 ya, di subtema 3, di buku tema seperti itu ya. Jadi, apakah judul ini sesuai dengan isi teksnya? Seperti itu. Nah, ini kan tentang sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Ibu Nova berikan kata kunci ya. Literasi adalah membaca seperti itu ya. Membaca, menulis, dan berbicara di situ ya. Jadi sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Apakah judul itu sudah sesuai dengan isi dari teks yang ada dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 paragraf itu apakah sudah sesuai? Nah, silakan anak-anak bisa menjawab sudah sesuai atau belum sesuai Ibu, harusnya seperti ini, atau sudah sesuai Ibu karena membahasnya tentang ini, seperti itu ya. Silakan anak-anak bisa tulis menurut pendapat anak-anak sendiri, oke? Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.